Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semuanya. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Aditya Putri SHMH, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Antropologi Hukum. Kemudian juga sebelum itu perkenalkan, saya Raja Nisuptia dengan NIM 2109 110802. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya saya akan menampilkan presentasi dari tugas yang telah diberikan oleh Ibu Adi terkait dengan materi kasus sengketa di Lombok. Baik, Ibu, sebelum itu perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah pantun, yakni adalah Sungai Siak Tepi Muara, terus dikenang karena bestari. Raja Miseptia diberi nama mahasiswa kelas A Antropologi. Oke, baik. Mungkin sedikit intro di awal. Dan tentunya dalam presentasi ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama tentunya terkait dengan pengantar, terkait dengan Lombok itu sendiri, kemudian juga akan ada beberapa pembahasan mengenai terkait Lombok dan masyarakatnya, kita kaji terlebih dahulu sebenarnya Lombok ini bagaimana begitu. Kemudian juga terkait hal yang ingin kita bahas, tepatnya di Kecamatan Bayan, kemudian kasus tanah di Sukadana, dan proses sengketa serta penyelesaiannya, dan terakhir ada saran atau untuk perhatian. Itulah beberapa hal yang mungkin akan dijelaskan dalam presentasi pada kali ini. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pengantar. Mungkin ini sebagai gambaran juga di awal, bahwasanya memang realitanya banyak dari persoalan sengketa yang tidak terdaftar dalam pengadilan. Itu pun diatasi dengan budaya hukum. Budaya tersebut diselidiki melalui model antropologi hukum. Menurut Nader dan Todd, model tersebut membagi 3 tahap proses sengketa, yaitu tahap prakonflik, kemudian ada tahap konflik, dan juga ada tahap sengketa. Artinya memang banyak dari beberapa sengketa, ya, terkhusus dari sengketa yang ada di masyarakat itu yang tidak diselesaikan secara pengadilan formal, pun juga sesuai dengan teori justice in one room yang dikatakan oleh Mark Galanter, yang mengatakan bahwa keadilan itu tidak hanya diperoleh dari pengadilan saja, dari pengadilan yang formal saja, namun juga ada pengadilan di luar itu yang bisa menyelesaikan perkara yang ada di masyarakat. Contohnya adalah pengadilan rakyat, dan ternyata terbukti ada beberapa hal, beberapa kasus yang memang bisa diselesaikan oleh masyarakat di daerah tersebut menggunakan hukum yang berlaku di daerah tersebut, tidak hanya menggunakan hukum secara formal ataupun ideal begitu. Kemudian kita masuk kepada pembahasan kita. Ketika kita mengkaji mengenai Lombok, artinya kita harus tahu dulu nih sebenarnya Lombok itu bagaimana begitu. Mungkin kita bisa lihat di sini terlihat ada sebuah gambar yang menampilkan lelaki, kemudian ya ada yang memegang gendang, kemudian di belakangnya ada juga bertarung. Nah, ini merupakan salah satu ciri atau kekhasan yang ada di Lombok tersebut, khususnya di Kecamatan Bayan yang akan kita bahas pada kali ini. Mungkin sekilas, di Pulau Lombok ini banyak dijumpai kearifan lokal dan juga dalam mengatur sistem sosial kemasyarakatannya. Contohnya juga terdapat pengaturan pemerintahan desa dengan berbagai lembaga adat, kemudian persubukan, keamanan, dan juga ekonomi serta pelakuan terhadap alam begitu. Dan terkait dengan Lombok, kalau kita ketahui, ini dia. Sebelum itu mungkin kita akan kenalan dulu sama Lombok. Di sini sudah terlihat beberapa mungkin destinasi alam, kemudian juga ada adat kebiasaannya, dan mata pencaharian Lombok itu sebagai petani dan juga nelayan dan lain sebagainya. Dan juga diketahui bahwa memang di Kecamatan Lombok ini kita akan bahas terdapat ada 6 desa, ya. Di Kecamatan Bayan, Lombok itu ada 6 desa. Di antaranya ada Desa Slengen, kemudian juga ada Desa Akar-Akar, Desa Sukadana, Desa Anyar yang merupakan ibu kota kecamatan, Desa Bayan, dan terakhir ada Desa Loloan. Dan selanjutnya, iya, Kecamatan Bayan ini, teman-teman semuanya dan juga ibu yang saya hormati, terletak di bagian utara Pulau Lombok dan lokasinya membujur dari pantai Laut Jawa. Yang kemudian, seperti yang telah dijelaskan tadi, terdapat 6 desa yang memiliki wilayah 380,10 km kuadrat dengan jumlah penduduk 37.870 jiwa. Terlihat di sini teman-teman semuanya dan ibu yang saya hormati, bahwa mayoritas dari penduduk yang ada di Bayan Lombok ini bekerja sebagai petani.
dan juga mayoritasnya beragama Islam gitu. Meski banyak dari pembagian Islam yang ada di Kecamatan Bayan yang juga nantinya akan berhubungan dengan sengketa yang kita selesaikan, tetapi wadahnya atau induknya itu adalah Islam. Dan kemudian juga kalau kita melihat daripada terkait dengan Kecamatan Bayan Lombok ini, Bapak Ibu semuanya, mayoritas penduduk kecamatan ini bekerja sebagai petani, kemudian juga dapat dikategorikan sebagai petani pemilik, petani penggarap, dan juga buruh tani. Terkait dengan hal itu, sekiranya ada beberapa daerah pertanian yang dapat dikategorikan. Yang pertama itu adalah sawah setengah teknik ya, maksudnya adalah sawah yang telah memiliki sistem irigasi, akan tetapi belum permanen. Kemudian juga ada terkait dengan sawah sederhana yang melulu bergantung kepada datangnya hujan. Kemudian juga ada ladang atau oma yang tanah yang hanya dapat digunakan melulu untuk tanaman palawija atau kacang-kacangan. Dan terakhir ada kebun yang ditanami tanaman keras begitu. Mungkin itu sekilas terkait dengan Kecamatan Bayan yang ada di Lombok ini. Dan lanjut kita akan bahas ini dia. Di Kecamatan Bayan ini dari 6 desa itu, ya dari 6 desa yang ada di Kecamatan Bayan, hanya 3 desa yang akan menjadi penelitian atau fokus kita pada kali ini, yakni adalah Desa Bayan, kemudian ada Desa Sukadana, dan ada Desa Akrakar. Dari ketiga desa tersebut terdapatlah 9 kasus yang sekiranya menjadi perhatian yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama terkait dengan 3 kasus sengketa warisan tanah, kemudian 3 kasus sengketa tanah yang tidak ada hubungannya dengan warisan, kemudian ada 3 kasus sengketa karena sorong serang atau mas kawin yang belum dilunasi. Mungkin dari ke-9 kasus ini kita akan fokus ke satu permasalahan lagi, yakni terkait dengan kasus sengketa tanah yang tidak ada hubungannya dengan warisan. Tentunya hal ini dan juga materi ini kita ambil dari bukunya Profesor Haji Hilman Hadikusuma SH. Baik, oke. Awal mulanya kasus tanah di Sukadana ini, Bapak Ibu dan juga teman-teman yang saya hormati, itu bermula atau mulai itu di tanggal 10 September 1988. Di mana pada waktu itu RDS ya sebagai kepala desa di Desa Sukadana ini memenuhi panggilan Satpol PP untuk didengar keterangannya ke kantor camat Bayan. RDS ini berusia 60 tahun. Kemudian nomor 2, awal sengketa bermula itu di tahun 1970 ketika RDD lawan sengketa dari RDS ini yang merupakan juga orang penting yang berada di desa mengakui bahwa tanah yang digarapnya itu adalah miliknya. Namun RDS tadi pergi ke Satpol PP itu mengatakan bahwa ternyata RDD itu menggarap tanah miliknya, yang memang tanah yang diperebutkan oleh RDS dan RDD ini merupakan tanah GG atau tanah negara. Adanya pembagian tanah oleh Kades kepada perangkat. Dalam artian memang adanya tanah GG ini, Kades adalah RDS yang membagikan kepada perangkat-perangkat yang termasuk RDD di dalamnya, itu ternyata ada beberapa bagian. Dan anggapan dari RDD yang mengatakan bahwa itu tanah milik saya. Mengapa demikian? Karena saya sudah mendapatkan surat izin penggarap dari kantor camat. Sedangkan si RDS juga memiliki surat girik yang menyatakan bahwa oh tidak, itu tanah saya. Yang kemudian hal ini yang menjadi awal mulanya saling mengakui kepemilikan yang ternyata pada akhirnya berujung kepada perselisihan antara kedua saudara atau keluarga tersebut. Mengapa hal ini mulai melebar? Karena RDS sebagai kepala desa dan juga RDD sebagai tokoh penting yang ada di desa itu memiliki peranan yang sangat penting, baik itu terhadap partai, kemudian politik, sosial, agama, dan lain sebagainya berpengaruh. Artinya memang ketika konflik itu terjadi, yang pada awalnya itu kecil, namun karena adanya dorongan-dorongan, bisikan-bisikan yang menyatakan bahwa ini, itu, dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan banyaknya munculnya hal-hal kecil yang ternyata menjadi bumbu dari permasalahan ini terus membesar. Sehingga memang kantor camat mengatakan bahwa
oh hal ini harus diselesaikan dulu secara mufakat di masyarakatnya begitu. Kemudian RDS, RDD mulailah ya untuk melakukan mufakat di daerahnya. Sebenarnya sengketa ini tidak dapat juga dikatakan sebagai sesuatu yang sederhana. Mengapa demikian? Karena memang terdapat beberapa perbedaan-perbedaan mendasar yang menjadi tolak ukur. Kenapa kemudian sengketa ini menjadi melebar dan kemudian menjadi perhatian yang sulit untuk diselesaikan pada waktu itu. Karena yang pertama adanya perbedaan anutan agama. Dua tokoh yang berperan penting di sebuah desa memiliki dua anutan agama yang berbeda, tentu juga menjadi dasar yang berbeda, pola pikir yang berbeda, tolak ukur, dan juga latar belakang yang berbeda. Kemudian juga ada yang perbedaan generasi antara RDS yang lebih tua dan juga RDD yang lebih muda. Sehingga kedudukannya dalam kehidupan sosial desa itu menjadi berbeda pula, begitu. Dan yang ketiga dalam kaitan kekerabatan di tingkat desa, RDS sebagai kepala desa, kemudian RDD juga sebagai juru tulis begitu. Artinya memang memiliki sama-sama peran yang penting dalam desa itu sendiri. Sehingga dalam sebuah mufakat diadakan desa terdapat dua kesimpulan atau dua usulan dari desa. Yang pertama itu adalah sebagai keponakan, RDD diminta untuk baik-baik ya, dalam artian memohon secara kekeluargaan untuk meminta tanah tersebut kepada RDS. Namun karena RDD merasa itu bukan tanah milik RDS sehingga dia tidak mau untuk meminta tanah tersebut kepada RDS begitu. Oke, ditolak oleh RDD. Kemudian solusi yang kedua diberikan oleh warga adalah membagi tanah itu menjadi sebagian-sebagian, dibagi rata, dibagi dua begitu. RDD setuju, namun RDS yang tidak setuju. Atas latar belakang dia yang punya surat girik, dia sebagai kepala desa begitu, dan dia menyatakan itu tanah dia, jadi tidak bisa dibagi-bagi. Artinya pada akhirnya kedua usulan itu tidak diterima oleh kedua pihak, sehingga memang ketika hal itu tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan mufakat di desa, kemudian naiklah kasus ini kepada kantor camat dan diselesaikan oleh camat. Tentu camat juga berwas-was dan berhati-hati dalam menyelesaikan dan menentukan keputusan dalam hal ini. Karena hal ini berhubungan dengan kekuasaan politik, kemudian sosial budaya dan lain sebagainya. Sempat terhenti dalam proses pengadilan yang akan dilakukan oleh camat itu, sempat terhenti dengan adanya larangan untuk menggarap tanah. Namun karena memperoleh kredit PTP, ternyata RDD masih menggarap sampai lunas begitu. Oke, baik, selanjutnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa memang di poin nomor 1 terlihat dengan jelas bahwa sengketa ini melebar karena keduanya memiliki kedudukan yang tinggi di desa dan kekuatan sosial, politik, dan juga ekonomi. Kemudian dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, semakin dibumbuilah sengketa tanah antar mereka berdua ini, yang pada akhirnya dapatlah dua saran yang diberikan oleh masyarakat kepada dua orang yang bersengketa ini. Yang pertama, RDD memohon agar tanah diperolehnya secara kekeluargaan, namun RDD tidak mau karena dia beranggapan bahwa ini tanah milik saya. Kenapa saya harus memohon meminta kepada RDS? Saya punya surat izin menggarap begitu. Sehingga RDD tidak mau. Kemudian usulan kedua, tanahnya dibagi menjadi dua, dibagi rata antara RDD dan juga RDS. RDD mau, namun RDS yang tidak mau karena atas dasar aku punya surat girik yang menyatakan memang ini kepunyaanku yang dikatakan oleh RDS. Kemudian karena kedua saran tersebut ditolak oleh kedua pihak, maka sengketa langsung dibawa ke kantor camat untuk ditangani oleh RDGK. Dan akhirnya setelah ditangani oleh RDGK awalnya juga hati-hati untuk memutuskan karena memang ada pengaruh politik, ekonomi, partai dan lain sebagainya. Makanya ketika memberikan putusan, RGK dengan tegas mengatakan bahwa pada akhirnya tanah diambil alih menjadi tanah negara. RDD bisa menggarap tanah negara yang berstatus tanah negara itu sebanyak 1,5 hektar dan RDS juga bisa menggarap sebanyak 2 hektar dengan status tanah adat. Dan yang terakhir, sebagai untuk perhatian ataupun saran bahwa tidak hanya melihat dari aturan resmi saja, akan tetapi sengketa juga melihat dari aturan dan hukum lain yang dijadikan pedoman oleh suatu masyarakat.
Kemudian, penggunaan suatu aturan dan hukum tertentu sangat bergantung dari berbagai aspek kebudayaan yang dimiliki dan digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan juga mohon maaf Ibu atas segala kesalahan dan kehilafan. Saya Raja Sepia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Habis lebaran bertabur kasih lengkap dengan lepas belajar. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada salah sudahlah dimaafkan. Akhir kata saya mengatakan dan juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.